Halo Sobat Trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham hari ini yang ramai diperdagangkan. Topik utamanya tentu tentang brand bangkit dari ARB. Kemudian ada beberapa emiten rokok yang menguat. Kira-kira bagaimana analisa dari Joy Trader? Mari kita lanjut ke pembahasan utamanya. Brand. Brand pada hari ini ARB kembali, namun ada bandar yang sangat kuat membeli puluhan triliun di saham brand ini. Membeli sekitar ya 1 triliunan, kalau transaksinya sekitar 3 triliun pada perdagangan hari ini di saham brand. Cukup menarik saham brand pada pagi hari ini dan banyak trader-trader yang bisa profit dari saham brand ini. Tentu teman-teman trader yang mempunyai profil risiko yang cukup bagus, yang sudah pengalaman, sudah tahu bagaimana karakter saham brand, pasti bisa dapat cuan dari saham brand ini. Bagi teman-teman yang memang tidak biasa untuk memanfaatkan volatilitas yang tinggi seperti saham brand ini, cukup menonton saja. Meskipun saham brand pada hari ini ditutup menghijau setelah ARB, kemudian sempat naik sampai ke 7.900 di awal-awal sesi. Trader-trader yang beli di ARB itu cuan sekitar 34%, bahkan 39%, bahkan melebihi ARA jika beli saat ARB tadi pagi dan jual di harga paling atas. Tapi apakah ada yang bisa seperti itu? Ya, mungkin ada, tapi biasanya tidak banyak yang mampu seperti itu. Bisa beli di bawah, jual pas di atas. Jarang yang seperti itu. Paling ya jual sekitar 7.500, 7.000. Melihat closing candle hari ini memang saham brand ini mantul dari supportnya di sekitar 5.500-an seperti yang terjadi ketika FCA. Saham brand juga mantul dan kali ini lagi saham brand mantul dengan volume yang cukup besar. Meskipun begitu, ini tidak untuk trader-trader yang pemula. Selanjutnya BRPT. BRPT juga ditutup menguat dan kemarin juga menguat. Secara bandarmologi ada big akumulasi, sepertinya menarik untuk kita pantau saham BRPT yang sudah 2 hari menguat. Meskipun begitu, ini dekat dengan resisten, maka bagi teman-teman yang mau entry di saham BRPT, wait and see terlebih dahulu. Sekiranya memang punya profil risiko yang bagus dan yakin dengan saham ini, kalau melihat candle pada hari ini ditutup dengan solid tanpa ekor di atas, kemungkinan masih akan naik. Namun tentu volatilitasnya juga tinggi. Bagi teman-teman yang tidak biasa dengan saham-saham seperti ini, ya tidak perlu masuk, cukup menonton saja. Selanjutnya cuan grup Pak PP, kita bahas satu-satu. Cuan ini juga mantul dari support di sekitar area 7.000-an, menjadi support yang cukup kuat bagi cuan. Meskipun begitu sudah breakdown dari MA 200-nya. Kemungkinan ini akan sedikit tertahan MA 200. Meskipun secara bandarmologi ada akumulasi yang cukup bagus, foreign juga masuk, bahkan di saat candle merah foreign masuk. Cukup menarik bagi saham cuan ini jika memang teman-teman ingin masuk di saham cuan. Selain saham BRPT yang tadi juga big akumulasi, saham cuan ini sepertinya juga cukup bagus, namun perlu diperhatikan kira-kira entry yang pas di mana. Selanjutnya saham PTRO yang hari ini juga kembali menguat cukup tinggi. Meskipun big distribusi,
namun closing saham PT RO ini cukup bagus, menguat 10%. Hari ini menguat 10%. Volatilitasnya cukup tinggi, bahkan ketika hari di mana print ARB, PT RO melawan balik dan closingnya cukup bagus di tanggal 20 September dan sekarang bahkan sudah break dari saat tanggal 20 September. Meskipun begitu, foreign terus melakukan penjualan di saham PT RO ini, maka bagi teman-teman yang sudah punya barang di sekitar 10.000 bisa di hold atau pertimbangkan take profit ketika sudah mendekati 1.400, resist berikutnya di sekitar 1.500. Saham PT RO sementara ini volatilitas cukup tinggi, tidak untuk trader-trader pemula, hanya untuk trader-trader profesional saja. Nah, selanjutnya Indi. Kemarin kita membahas Indi. Kita sampaikan bahwa akumulasinya cukup bagus kemarin, sekarang netral. Berarti sudah ada beberapa buyer di hari kemarin yang mulai melakukan penjualan. Termasuk di awal sesi sempat turun ke harga 1.555, 1.560. Sempat diangkat 1.530, kemudian turun, diangkat lagi. Closing candle-nya cukup bagus, berarti sudah break resisten sebelumnya. Break resisten sebelumnya dengan volume yang besar. Meskipun begitu, bagi teman-teman yang sudah punya barang di harga bawah, bisa hold atau mulai pertimbangkan take profit, mengingat tidak ada akumulasi yang cukup besar, kemungkinan akan koreksi sehat bagi saham Indi ini. Untuk jangka menengah panjang tentu ini sangat bagus, volumenya makin menguat. Ketika ada koreksi di sekitaran area 1.500, 1.400, bisa teman-teman untuk kembali masuk bagi para swing trader. Selamat bagi teman-teman yang sudah masuk di saham Indi sesuai watchlist yang kami sampaikan kemarin. Karena kemarin candle solid Marubozu, volume tinggi, nah, kita sampaikan bahwa kemungkinan hari ini naik dan ternyata benar naik. Selanjutnya PNLF. Selamat bagi teman-teman yang juga sudah mendengarkan rekom dari kami dan masuk di saham PNLF pada hari ini di awal sesi. Meskipun terjadi small distribusi, namun candlenya cukup bagus dan menguat 5%. Menguat 5%. Kemarin kita sampaikan bahwa PNLF ini cukup menarik meskipun ekornya cukup tinggi, namun memang karakter saham ini volatilitasnya juga cukup tinggi dan kita sampaikan bahwa beberapa top buyer ada di harga atas, maka kalau teman-teman coba masuk di harga 434, 436 itu di bawah harga bandarnya. Nah, benar hari ini menguat 5%, bahkan tadi sempat sampai ke 460-an. Untuk teman-teman yang sudah punya harga bawah, hold sampai ke resisten berikutnya 480, di mana beberapa kali saham ini susah menembus harga 480. Ketika mendekati harga ini dan tidak mampu break, teman-teman dapat melakukan aksi profit taking sebagian. Sekiranya nanti ada penurunan, bisa average up di saham ini karena potensial sepertinya ini akan terus naik jangka menengah panjang. Seperti grup-grup yang lain, grup Bakri sudah manggung, grup Panin ini juga sepertinya akan meneruskan tren positifnya. Selanjutnya AMRT. Kemarin juga sudah kita masukkan watchlist AMRT. Meskipun kemarin kami sampaikan kalau koreksi silahkan masuk, namun ternyata tidak diberikan koreksi dan langsung naik pada hari ini. Terjadi big akumulasi di saham AMRT ini. Berhasil break area sideways-nya, break harga 3240, closing di 3320.
menguat 3330, menguat 3,4%. Sempat sampai ke harga 3390, namun kembali seperti yang kami sampaikan, sering membuat ekor AMRT ini. Maka bagi teman-teman yang tidak biasa dengan volatilitas yang cukup tinggi, ya tidak perlu masuk di saham-saham yang seperti ini. Namun melihat fundamentalnya ya cukup bagus dan sudah break sideways cukup lama, potensial upside-nya juga cukup tinggi. Tidak terbatas potensial upside-nya. Namun ya kalau mau masuk di harga yang terbaik, ya tunggu koreksi terlebih dahulu. Meskipun begitu, selamat bagi teman-teman yang sudah mendengar, memantau saham AMRT hari ini dan coba entry di harga 3.200. Selamat cuan, selamat profit. Silahkan atur porsi masing-masing untuk di TP. Urusan TP sudah urusan masing-masing. Urusan rugi juga urusan masing-masing. Maka disclaimer on. Apa yang kami sampaikan hanya bersifat analisa berdasarkan pengalaman. Selanjutnya yang berkaitan dengan retail MIDI, perlu kami ingatkan bagi teman-teman yang punya saham MIDI dari harga bawah bahwa MIDI ini sudah hampir mencapai resisten. Maka bagi teman-teman yang punya saham MIDI di harga bawah dan ingin cepat realisasi profit, ya bisa melakukan taking profit. Tentu ini sifatnya hanya analisa dari kami. Mengingat bahwa di tanggal 26 Februari, meskipun candle hijau 4 hari sebelumnya solid, namun kena harga 470 ini kembali turun sampai turun kembali ke 370. Maka bagi teman-teman yang trading jangka pendek menengah, silahkan diatur porsinya untuk kemudian taking profit, realisasi profit. Bagi teman-teman yang ingin investasi jangka panjang, ya ini cukup bagus dan sepertinya kemungkinan besar ini akan bisa break resisten 470 meskipun akan koreksi-koreksi wajar terlebih dahulu, namun potensial upside-nya besar melihat volume pada tanggal 10 September ini sangat besar sekali. Berarti memang bandar sedang ingin menaikkan harga di saham MIDI ini. Selanjutnya, nah temannya Eces ini sudah mencapai resist. Kita juga mengingatkan bagi teman-teman yang punya saham Eces, kalau sekiranya memang ingin realisasi profit, ini sudah waktunya. Sebab tertingginya Eces itu ada di sekitar 980. Kalau teman-teman ingin cepat realisasi profit dan merasa sudah cuan banyak dari saham Eces di harga bawah, punya di 700 atau punya di 750-an sini, ketika ada koreksi, punya barang di sini, nah ini sudah cukup cuannya sekitar 10-an persen. Bisa dilakukan taking profit sebab ini mendekati resisten yang dulu sempat jadi support di bulan April jadi support, di break. Nah, ini otomatis jadi resisten. Karena jadi resisten, kemungkinan besar akan pembalikan arah terlebih dahulu, koreksi-koreksi wajar untuk ancang-ancang naik lagi. Meskipun ya tidak 1 hari 2 hari waktunya. Namun monggo bagi teman-teman yang ingin taking profit bisa dipertimbangkan. Meskipun ada normal akumulasi, sepertinya sudah waktunya bagi Ajas untuk take profit bagi trader jangka pendek. Selanjutnya GGRM. Hari ini naik di awal sesi, namun kemudian koreksi. Kalau melihat candlenya, candle doji sempat naik 10%. Namun terkena resisten di sekitar 17.000. Di harga 17.000 terkena resisten, kemudian koreksi. Nah, kalau saham-saham yang open give up seperti ini, maka teman-teman yang tidak biasa
untuk trading di saham-saham yang open gap up seperti ini, jangan dikejar harganya. Sebab biasanya kalau open gap up seperti ini cenderung bahwa bandar-bandar hanya ingin menaikkan harga untuk menjual barangnya di harga atas. Seperti yang terjadi di Adro. Adro dulu sempat open gap up cukup tinggi dan ternyata memang hanya untuk bandar jualan di harga atas, tidak untuk dinaikkan lagi. Nih, open gap up cukup tinggi. Kalau teman-teman retail FOMO, ya jadi tempat jualannya para bandar di sini akhirnya. Open gap up, naik cukup signifikan. Ternyata bandar jualan. Bandar menaikkan untuk jualan. Maka untuk GGRM, wait and see terlebih dahulu. Wait and see terlebih dahulu, kalau ada koreksi-koreksi bisa masuk. Meskipun sahamnya masih downtrend. Kalau mau masuk ya silahkan masuk saat koreksi-koreksi. Untuk saat ini wait and see, lebih baik tidak masuk. Begitu pula dengan HMSP. HMSP sempat turun 10% ketika rebalancing. Di akhir sesi turun 10% ketika rebalancing, kemudian menguat di hari Senin kemarin, tanggal 23 September menguat sekitaran 5%, sudah hampir mencapai harga sebelumnya, dan hari ini open gap up. Open gap up sempat naik ke 800, hampir 807,95, terkena resisten yang gagal ditembus, yang sempat gagal ditembus. Nah, seperti ini. Ini candlenya solid, kemudian open high saat tanggal 20 Agustus ini. Saya ingat sekali ini open sama dengan high. Sehingga kalau open sama dengan high ini sudah seharusnya jualan di sini kalau ingin cepat realisasi profit. Dan nyatanya benar. Setelah open high di sini belum pernah mencapai high lagi untuk beberapa hari, dan ini mencapai high-nya lagi 1 bulan. Hampir 1 bulan. Nah, 1 bulan. 24 September, 20 September. Kalau teman-teman beli di harga ini, koreksi ya baru BEP hari ini, hampir sebulan. Maka sekiranya open high, jangan dikejar, pantau saja, jadi penonton saja, tidak apa-apa. Tidak semua saham harus kita punya. Maka untuk AMSP ini, kalau terjadi koreksi, ini menarik, karena memang sepertinya akan break MA 200-nya. Melihat akumulasinya cukup bagus, ada semua akumulasi, volume juga meningkat. Volume juga meningkat. Tunggu koreksi. Tunggu koreksi 700 sampai 740-an ini sepertinya akan jadi support. 740 sepertinya ini akan jadi support. Sekiranya ada koreksi-koreksi di 700 sampai 730, bisa entry di saham HMSP ini. Selanjutnya WIM. WIM juga sama, saham downtrend, rokok. Kalau melihat volume hari ini naik tinggi mengikuti emiten-emiten rokok yang lain, meskipun begitu ini terkena resisten sehingga koreksi. Maka bagi teman-teman yang sudah punya saham WIM, ya bisa pertimbangan untuk take profit karena candlenya juga kurang bagus. Begitu pula likuiditasnya juga tidak begitu besar, bisa saja langsung kemudian turun. Volatilitasnya cukup tinggi untuk saham-saham dengan likuiditas kecil seperti WIM ini. Kalau ada koreksi ya bisa, namun memang masih jauh dari MA 200. Dari beberapa saham rokok, menurut saya yang paling menarik adalah di saham HMSP. Meskipun RSI stokastiknya Golden Cross, namun ya lihat saja WIM nanti kedepannya seperti apa, karena biasanya gerakannya bareng-bareng. Meskipun pada saat tanggal 26 Juni ini WIM sempat bergerak sendiri, yang lain nggak bergerak, dia bergerak sendiri. Bisa saja ini kemudian melanjutkan kenaikannya, namun ya dipantau masing-masing, kira-kira pantas masuk atau tidak. Selanjutnya TINS, seperti yang kami rekomendasikan di hari Minggu, kami posting bisa masuk di harga 1010. Hari ini ada kenaikan lagi
sampai harga 1070. Bagi teman-teman yang sudah punya saham TINS di harga 1000-an, bisa untuk mulai waspada aksi profit taking, sebab ini sudah dekat dengan resisten. Meskipun big akumulasi, namun kalau memang teman-teman tradingnya trading jangka pendek, swing trader, ya putar modal, mendekati resisten, bisa TP sebagian, kalau nggak kuat, ya TP habis. Kalau nggak kuat, turun, TP habis. Resisten di 1100 jelas. Gagal di break, padahal volumenya cukup besar. Hari ini volume besar, big akumulasi, foreign masuk, average price-nya 1058. Harusnya besok ada kemungkinan naik lagi, maka kesempatan teman-teman swing trader, trading jangka pendek, sekiranya ingin aksi profit taking di dekat-dekat resisten. Kalau memang pengen hold untuk waktu lama, ya dipersilahkan. Keputusan jual beli ada pada masing-masing. Selanjutnya NICL. NICL juga sudah kita rekomendasi bersama dengan video TINS dan juga Antam. NICL hari ini menguat. Kita rekomendasi di tanggal 24 untuk jadi posisi di tanggal 23. Kalau teman-teman dapat barang di 23 atau tadi masih bisa dapat barang, sekarang sudah menguat 6,67%. Selamat profit bagi teman-teman yang sudah memantau saham NICL sesuai dengan rekomendasi dari Joy Trader. Selamat menikmati, happy profit. Kalau ingin take profit ya silahkan, namun masih ada upside target terdekat resisten di 300. Ketika sudah mencapai 300, bisa dipertimbangkan untuk melakukan take profit bagi trader-trader jangka pendek menengah. Melihat bandar molokinya cukup bagus, big akumulasi. Kemungkinan besok masih akan naik, namun ingat saham NICL ini sepertinya adalah saham crossing, maka bagi saham-saham yang seperti ini setelah naik bisa saja langsung koreksi seperti yang terjadi di tanggal 13 Agustus nih. Tanggal 12 Agustus candlenya solid sekali, namun ternyata dibawa turun selama beberapa hari. Maka perlu dipantau dengan ketat untuk saham-saham seperti ini. Lebih baik jika sudah profit 5%, 7% TP. Bagi saya seperti itu untuk teman-teman yang modalnya kecil dan ingin diputar terus. Happy cuan bagi teman-teman yang sudah masuk di saham NICL. Selanjutnya BIRT ini cukup bagus, sudah berhasil break di harga 1900 yang sebelumnya menjadi resist, break di tanggal 20 September dengan volume yang tinggi dan hari ini ada akumulasi. Mencoba break harga 2000 dan sempat break sampai harga 2020, namun closingnya di harga 2000. Kalau melihat bid dan offer di akhir sesi, kemungkinan besar masih akan ada kenaikan di saham BIRT ini. Mendasar pada fundamental, tentu fundamentalnya jelas bagus, dan kalau melihat trennya ini sudah sangat bagus sekali. MA20 Golden Cross, MA50 Golden Cross MA200, apalagi MA20 jelas sudah Golden Cross MA200. Maka saham ini potensi jangka menengah panjangnya cukup bagus untuk trading jangka pendek. Bagi teman-teman yang sudah punya di harga 1800-an saat konsolidasi, diberikan kesempatan untuk masuk di harga 1900, 1800, bisa pantau untuk hold jangka menengah panjang. Silakan. Bagi trader jangka pendek masih bisa untuk mencapai resist berikutnya di sekitar 2050. Nah, berarti ini sudah dekat dengan resisten. Maka bagi teman-teman yang belum punya saham BIRT,
tidak perlu untuk memasakkan masuk. Tunggu koreksi di sekitar 1900, 1800. Kalau teman-teman yakin bahwa saham ini berpotensi untuk terus naik dan tahu benar-benar membaca running trade, membaca bid offer, masuk ya silahkan. Tentu keputusan di masing-masing. Kalau melihat RSI stokastik sudah hampir dead cross, sudah hampir overbought, jenuh beli. Namun ini layak dipantau ke depannya. Selanjutnya Akra. Bagi teman-teman yang sudah punya saham Akra di harga bawah sekitar 1.400, karena melihat Akra ini kuat di tanggal 6 Agustus dan coba entry di tanggal 9 atau tanggal 11 September saat sudah melakukan swing, bisa mulai pertimbangkan untuk profit taking sebab ini sudah hampir mencapai resist di sekitar 1.560. Nah, ini support sebelumnya yang kemudian di break, otomatis sekarang menjadi resist. Biasanya ketika terkena resist, dan ini juga ada EMA 200, biasanya kalau terkena resist kemudian akan koreksi terlebih dahulu. Meskipun bisa juga kalau kemudian langsung naik dan akumulasinya kecil, meskipun volume besar, namun kemungkinan besarnya menurut saya ini akan koreksi terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikan. Sudah hijau selama 4 hari. Kalau untuk menengah panjang tentu ini sudah hampir bagus, mau golden cross ke MA 200-nya. Bisa dipantau untuk Akra. Selanjutnya ICBP. ICBP hari ini menguat, sempat menguat cukup tinggi 4%, hampir 4% menguat, hampir mencapai all time high-nya. Namun ternyata gagal. Sempat break, namun ternyata gagal, koreksi lagi. Maka bagi teman-teman yang punya saham ICBP ini ya bisa dipantau untuk mulai melakukan profit taking bagi teman-teman yang trader jangka pendek menengah mulai dari sini. Yang sudah mulai punya di harga bawah bisa pantau untuk melakukan profit taking sebab ini sudah mencapai resisten yang gagal ditembus sebelumnya di tahun 2019. Mari kita lihat di tahun di tahun 2019 bulan Oktober mencapai 12.500-an gagal ditembus. Sedangkan saat ini posisinya ICBP ini sudah 4 bulan berturut-turut candlenya hijau. Bagi yang punya di harga 10.000 dan ingin realisasi profit ya sudah pas kalau untuk saat ini mulai dipantau sekiranya ingin melakukan aksi profit taking sebab sudah mencapai resisten yang susah ditembus sebelumnya. Kalau sangat yakin dan ingin hold terus, bisa saja ini break sebab IHSG memang sedang bullish. Kemungkinan besar bullish meskipun tidak dalam jangka waktu dekat. Kemungkinan besar tetap akan break resistennya. Meskipun ya ada koreksi-koreksi di sekitar harga 11.800-an. Kalau teman-teman ingin entry bisa tunggu di area itu untuk koreksinya. Begitu analisa saham-saham yang mengalami kenaikan pada hari ini. Selamat profit bagi teman-teman yang sudah memantau rekomendasi kami beberapa hari yang lalu. Tetap disclaimer on, keputusan jual beli ada pada tangan teman-teman. Analisa ini hanya bersifat analisa yang berdasarkan pengalaman joy trader, tidak ada ajakan jual beli. Keputusan pada masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.